anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di tema 2 sub 1 ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik kan? Iya. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat belajar meskipun melalui jarak jauh ya. Di kelas 3 kita sudah belajar hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang harus kita laksanakan. Itu adalah kewajiban. Nah, di tema 2 ini kita akan mempelajari tentang hak terhadap air, energi air. Energi ada bermacam-macam anak-anak. Di kelas 3 kita sudah mengenal energi listrik, energi air, energi angin, dan energi yang paling mudah kita dapatkan yaitu energi panas matahari. Nah, kita sekarang belajar tentang hemat energi air. Apa saja hak-hak kita terhadap air anak-anak? Iya, salah satunya adalah kita berhak mendapatkan air bersih, di mana air bersih itu bisa untuk minum, bisa untuk memasak ibu ya, bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci baju dan lain sebagainya. Begitu juga Pak Tani. Pak Tani berhak akan penggunaan air, yaitu untuk apa? Ayo, untuk apa anak? Betul, untuk mengairi sawahnya supaya sawah Pak Tani tidak kekeringan. Nah, itu hak-hak manusia terhadap air. Jika kita berbicara tentang hak, tentunya kita juga berbicara masalah kewajiban kita terhadap air. Apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat terhadap air? Kalau kita berhak mendapatkan minum, mandi, memasak, mencuci baju, membutuhkan air, maka kewajiban kita sebagai manusia adalah menghemat air dengan cara tidak suka membuang-buang air. Misalnya minum tidak habis, buang. Mengambil air untuk cuci baju, padahal bajunya cuma 2. Kita ambil air sampai baknya meluber-luber. Nah, itu tidak boleh. Kewajiban kita adalah secukupnya, menggunakan air secukupnya. Jika sudah selesai keran, segera kita matikan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pemborosan terhadap air. Begitu juga Pak Tani. Pak Tani berhak menggunakan air untuk mengairi sawahnya sehingga padinya bisa tumbuh dengan subur. Tapi apa yang harus dilakukan oleh Pak Tani? Kewajiban apa yang harus ditunaikan oleh Pak Tani terhadap air tadi? Pak Tani atau kita semua supaya sampai besok bertahun-tahun yang akan datang anak cucu kita masih kebagian air, yaitu sekeliling kita, lingkungan kita tidak boleh tanaman-tanaman, pohon-pohon itu ditebang dengan seenaknya. Sebab air yang berasal dari air hujan, jika tidak ada tanaman di bumi ini atau di lingkungan sekitar kita ini tidak ada pohon-pohon, maka air yang akan langsung terseret menuju tempat yang lebih rendah. Rumah-rumah bisa terseret oleh arus air yang dari hujan yang lebat tadi.
terjadi bencana banjir. Tapi jika kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu tidak menebang pohon dengan seenaknya sendiri, jika melihat lingkungan rumah kita tidak ada pohon-pohonnya, ayo segera kita tanami dengan pohon-pohon yang besar, supaya jika ada hujan yang deras, air tersebut diserap oleh akar-akar pohon, sehingga di dalam bumi ini terdapat cadangan air. Nah, itu adalah kewajiban kita anak-anak sebagai manusia. Juga apabila kita tidak membuang-buang air, ya, kewajiban kita jika melihat kamar mandi sudah penuh, mandi sudah selesai, segera kita matikan. Supaya apa? Supaya orang tua kita tidak membayar terlalu mahal untuk air yang telah kita gunakan. Seperti itu anak-anak, ya. Dari penjelasan Bu Guru ini tentang hemat air, hemat terhadap penggunaan air, tentang hak dan kewajiban terhadap air, mana yang harus kita dahulukan pelaksanaannya? Hak dulu apa kewajiban dulu? Iya benar, kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu, baru kita mendapatkan hak. Contoh, ibu sibuk memasak di dapur karena mau memberi makan supaya kita anak-anaknya bisa makan. Ya, ibu perlu air, ibu masak. Apa yang harus kalian lakukan dulu? Kewajiban apa yang harus kalian tunaikan? Yaitu membantu ibu memasak di dapur dengan menggunakan air seperlunya, secukupnya. Baru kalau sudah semuanya matang, minum es tehnya sudah siap, atau es sirupnya sudah siap, sayur sopnya sudah siap, maka kita baru bisa makan dan minum. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Kedua-duanya tidak boleh hanya kita mendapatkan hak saja, melupakan kewajiban. Itu tidak boleh. Atau kita hanya melakukan kewajiban saja, tapi tidak mendapatkan hak. Itu juga tidak bagus. Dua-duanya harus berjalan yang seimbang, bersama-sama. Ibarat kaki kiri melangkah, maka kaki kanan juga melangkah. Kalau kaki kiri saja yang melangkah, apa yang akan terjadi? Pasti kalian terjatuh, ya apa tidak anak-anak? Seperti itu, ya. Jadi di dalam melaksanakan hak dan kewajiban, maka yang harus kita dahulukan adalah kewajiban dulu, baru kita menuntut hak, baru kita meminta hak. Ya, contoh hak-hak masyarakat di kota Surabaya ini terhadap air yang bersih. Kita berhak mendapatkan air yang bersih. Lalu apa kewajiban kita? Setiap bulan harus mau membayar iuran air. Setiap hari kita tidak boleh membuang-buang air dengan seenaknya. Jika di rumah kita dekat dengan sungai, kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Supaya apa? Supaya tidak terjadi bencana banjir, supaya air dari sungai yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Surabaya, hasilnya adalah air yang menyehatkan. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Kalian bisa lanjut belajar sendiri di rumah dengan ayah, ibu, atau kakak ya. Sekarang coba
punya buku seperti ini kan yang didapat kapan itu dari sekolah? Tema 2. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan halaman 12 dengan halaman 13. Langsung di sini ya, anak-anak ya. Kalau tidak jelas, sekali lagi bisa dibuka bukunya, tanya kepada ayah, ibu, atau kakak di rumah. Demikian pelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban kita terhadap air di lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.